Selamat datang di langit hitam. Malam ini, saya akan membawa kalian ke sebuah kisah nyata penuh misteri tentang seorang pemuda biasa yang tanpa sengaja berhadapan dengan kekuatan gaib hutan bunian. Jangan dengarkan sendirian, karena cerita ini bukan sekadar dongeng, melainkan pengalaman yang benar-benar terjadi dan hingga kini masih menyisakan jejak di tanah Kalimantan. Hutan Kalimantan bukan sekadar bentangan pepohonan raksasa. Ia bagaikan dunia lain, penuh rahasia, suara-suara asing, dan aroma yang tak bisa dijelaskan. Banyak orang percaya di balik lebatnya hutan itu ada dunia gaib yang dihuni makhluk-makhluk tak kasat mata. Mereka dikenal dengan sebutan orang bunian. Tapi tak banyak yang tahu, jauh lebih dalam dari itu, ada penguasa yang lebih menakutkan, Ratu Ular. Cerita ini bermula dari seorang pemuda bernama Jaka. Usianya baru menginjak 27 tahun. Sehari-hari ia bekerja sebagai petani singkong. Hidupnya sederhana, hanya bersama ibunya di rumah kayu kecil di tepi desa. Ayahnya sudah lama meninggal sehingga Jaka menjadi tulang punggung keluarga. Suatu hari, Jaka mendengar kabar dari beberapa orang desa bahwa ada kayu gaharu yang bisa dijual dengan harga tinggi jika berani masuk jauh ke hutan. Harta itu cukup untuk mengubah hidupnya. Meski banyak yang melarang, Jaka merasa ia tak punya pilihan lain. Ia ingin memperbaiki rumah ibunya dan sedikit menabung untuk masa depan. Sore itu, sebelum berangkat, ibunya sempat menahan. "Jaka, jangan terlalu jauh ke hutan. Hutan itu bukan sekadar pepohonan, ada yang menjaga," ucap sang ibu dengan nada berat. Tapi Jaka hanya tersenyum, meyakinkan ibunya bahwa ia sudah sering masuk hutan dan hafal jalurnya. Menjelang senja, Jaka melangkah masuk ke dalam hutan dengan parang di tangan dan karung kosong di punggungnya. Suasana hutan terasa berbeda sejak langkah pertama. Burung-burung berhenti berkicau dan angin yang biasanya sepoi-sepoi kini berhembus dengan suara aneh seolah berbisik. Semakin jauh, Jaka mulai mencium aroma harum melati yang entah dari mana asalnya. Padahal di hutan itu tak ada bunga melati. Bersamaan dengan itu, telinganya menangkap suara gamelan samar seperti dari kejauhan. Jaka berhenti, menajamkan telinga, namun suara itu hilang seketika. Ketika malam turun, ia membuat perapian kecil untuk beristirahat. Suara jangkrik terdengar bersahutan, tapi sesekali terdengar pula derik aneh, mirip gesekan sisik besar yang bergesek dengan tanah. Jaka mengabaikannya, mencoba tidur meski hati diliputi kegelisahan. Malam itu, Jaka bermimpi. Ia berdiri di sebuah lapangan luas yang penuh kabut. Dari dalam kabut itu, muncul seekor ular raksasa bermahkota emas. Matanya menyala, hijau, dan lidahnya bercabang panjang. Anehnya, ular itu tak menyerangnya, melainkan menatap, seolah mengamati. Lalu, suara seorang wanita terdengar jelas di telinganya. "Kau sudah masuk wilayahku." Jaka terbangun dengan napas terengah-engah. Api unggun yang semula menyala, kini hampir padam. Keringat dingin membasahi tubuhnya meski udara malam menusuk pulang. Ia menatap sekeliling, memastikan tak ada yang mengikutinya, namun perasaan diawasi tak pernah hilang. Keesokan paginya, kabut tebal menyelimuti hutan. Jalur yang biasanya ia hafal kini terasa asing. Pohon-pohon besar tampak serupa, seakan menutup jalan pulang. Jaka mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa ia hanya sedikit melenceng. Namun semakin ia berjalan, semakin terasa bahwa hutan itu bukan lagi hutan yang ia kenal.
Sesekali Jaka mendengar suara anak kecil tertawa dari balik pepohonan. Ia mencari asal suara itu, tapi tak menemukan siapapun. Semakin lama, suara itu berubah menjadi isakan tangis. Bulu kuduknya meremang, namun tekadnya untuk menemukan kayu gaharu lebih kuat daripada rasa takut. Di tengah pencarian, ia menemukan pohon besar dengan akar melilit seperti ular. Akar itu tampak bergerak samar, seolah bernapas. Jaka mendekat, lalu menyentuh batang pohonnya. Seketika, ia merasakan getaran dingin merambat ke seluruh tubuhnya, membuatnya mundur beberapa langkah dengan jantung berdegup kencang. Sore menjelang lagi dan Jaka sadar ia belum menemukan jalan keluar. Ia memutuskan untuk bermalam sekali lagi di hutan. Malam itu lebih sunyi dari sebelumnya. Bahkan jangkrik pun seakan enggan bersuara. Hanya ada desisan lirih seperti ular yang bersembunyi di kegelapan. Jaka kembali bermimpi. Kali ini lebih jelas. Ular bermahkota itu muncul, tapi sosoknya berubah menjadi seorang wanita cantik berambut panjang, mengenakan kain hijau berkilau. Wajahnya mempesona, tapi matanya menatap tajam seperti mata ular. Wanita itu tersenyum samar, lalu berkata, "Aku menunggumu." Saat Jaka terbangun, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di samping perapian, terdapat jejak panjang bekas tubuh ular, melingkar mengitari tempat tidurnya. Namun ia yakin ia tak mendengar apapun semalaman. Udara pagi itu semakin berat, seakan hutan sedang menutup rapat rahasianya. Dan di dalam hati Jaka, ia sadar perjalanannya baru saja dimulai. Hutan ini bukan sekedar hutan, ia adalah gerbang menuju dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kabut pagi itu masih enggan menghilang. Cahaya matahari hanya menembus sedikit di sela pepohonan, membuat hutan tampak seperti dunia asing. Jaka berjalan pelan, mencoba mencari arah pulang. Setiap langkahnya diiringi rasa was-was karena jalur yang biasanya ia hafal seolah lenyap begitu saja. Semua terlihat sama. Pohon besar, akar melilit, dan tanah lembab yang beraroma tanah basah. Ia berhenti sejenak, menandai sebuah pohon dengan parang. Lalu ia berjalan sekitar 15 menit, namun ketika menoleh, pohon yang ia tandai muncul lagi di hadapannya. Dadanya bergemuruh, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Apa aku berputar-putar?" gumamnya dengan suara gemetar. Di tengah kebingungannya, terdengar suara anak kecil tertawa dari kejauhan. Suara itu jernih, penuh keceriaan, tapi di dalamnya ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Jaka merinding. Ia menoleh, mencoba mencari sumber suara itu, namun tak ada siapapun. Beberapa saat kemudian, suara tawa itu berubah menjadi tangisan lirih. Tangisan yang pilu, seperti anak yang kehilangan ibunya. Rasa iba membuat Jaka tak tahan. Ia memutuskan mengikuti suara itu, berharap menemukan seseorang yang bisa membantunya keluar dari hutan. Tak lama kemudian, dari balik kabut muncul sesosok anak kecil. Tubuhnya kurus, rambutnya kusut, dan matanya tajam menatap Jaka. Namun yang paling aneh, anak itu tidak berpakaian layaknya penduduk desa, melainkan memakai baju usang seperti dari zaman lama. "Bang, ikut saya. Jalan keluar lewat sini," ucap anak itu dengan suara lirih namun jelas. Jaka tertegun, ingin bertanya siapa dia, tapi lidahnya keluh. Ia hanya mengangguk mengikuti langkah kecil anak itu yang bergerak lincah di antara semak belukar. Semakin jauh mereka berjalan, hutan terasa berbeda. Suara burung dan serangga menghilang, digantikan dengan kesunyian yang menekan telinga. Pohon-pohon di sekeliling tampak lebih tinggi, daunnya rapat menutup langit, sehingga suasana menjadi remang meski hari masih siang. Akhirnya, mereka sampai di tepi sebuah sungai. Airnya jernih berkilau, memantulkan cahaya samar yang entah dari mana asalnya. Sungai itu terasa ganjil, terlalu indah untuk berada di tengah hutan liar.
Ada aroma wangi bunga yang semakin kuat membuat kepala Jaka sedikit pusing. Anak kecil itu berhenti di tepi sungai. Ia menoleh ke arah Jaka, tersenyum tipis, lalu berkata, "Bang, dia sudah menunggu." Sebelum Jaka sempat bertanya siapa yang dimaksud, anak itu berlari masuk ke dalam kabut dan tubuhnya perlahan hilang seperti asap yang tertiup angin. Jaka terpaku, bingung antara mengejarnya atau tetap di tempat. Namun sebelum ia melangkah, air sungai itu beriak dengan sendirinya. Riak itu membesar hingga perlahan muncul sosok seorang wanita dari dalam air. Tubuhnya berbalut kain hijau berkilau, rambutnya panjang terurai, wajahnya cantik luar biasa. Wanita itu berjalan di atas permukaan air seolah sungai hanyalah lantai kaca. Matanya tajam, penuh wibawa, dan ada senyum samar di bibirnya. "Kau akhirnya datang juga," ucapnya dengan suara lembut, namun ada gema halus yang membuat jantung Jaka berdebar keras. Tubuh Jaka kaku, mulutnya tak mampu berkata-kata. Ia hanya menunduk, merasakan hawa dingin bercampur panas yang menyeruak setiap kali wanita itu melangkah mendekat. Ada sesuatu pada tatapan matanya, bukan tatapan manusia biasa, melainkan tatapan predator yang memandang mangsanya. Wanita itu lalu berhenti di hadapan Jaka, menatapnya dalam-dalam. Sekilas, dari sorot matanya, Jaka melihat bayangan sisik berkilau dan lidah bercabang. Wajah cantik itu hanya selubung, menyembunyikan wujud lain yang jauh lebih menyeramkan. "Namaku tak boleh disebut sembarangan, tapi orang-orang menyebutku Ratu Ular," ucapnya pelan, namun setiap katanya bergema di dalam kepala Jaka. Lutut Jaka terasa lemas, hampir tak mampu menopang tubuhnya. Ia ingin lari, tapi kakinya seakan tertanam di tanah. Ratu itu mengulurkan tangan, kulitnya pucat namun dinginnya bisa dirasakan meski belum tersentuh. "Jangan takut, kau sudah menjadi tamuku." Jaka menelan ludah, mencoba berkata, "Apa yang kau inginkan dariku?" Suaranya bergetar. Ratu itu tersenyum samar lalu menoleh ke arah sungai. Air beriak lagi dan dari dalamnya muncul bayangan-bayangan ular besar yang berenang melingkar. Desisannya memenuhi udara, membuat suasana semakin mencekam. "Banyak yang kucari, tapi malam ini hanya kau yang dipilih hutan." Hening kembali merayap, hanya suara air sungai yang mengalir pelan. Jaka menyadari, sejak pertemuan itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ia telah melangkah ke dalam dunia yang bukan milik manusia, dan Ratu Ular kini menjadi bagian dari takdirnya. Jaka berdiri kaku di tepi sungai, menatap sosok wanita berbalut kain hijau itu. Udara di sekeliling mendadak menjadi dingin, namun ada aroma wangi melati yang semakin pekat, membuatnya hampir pingsan. Ratu Ular hanya menatapnya lekat, lalu dengan satu gerakan halus tangannya, air sungai yang jernih itu terbelah, membuka sebuah jalan menuju tempat asing yang tersembunyi di balik kabut. "Masuklah," ucapnya lirih. Suaranya lembut, namun lebih mirip sebuah perintah daripada undangan. Jaka ragu, tapi kakinya melangkah sendiri, seolah ada kekuatan yang menuntun. Begitu melewati jalan air itu, Jaka terperangah. Di depannya terbentang sebuah desa yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Rumah-rumah panggung berdiri rapi, atapnya dihias kain warna-warni, dan cahaya lampu minyak menyala terang meski matahari di luar masih pagi. Di kejauhan, terdengar suara gamelan berpadu dengan seruling, membentuk harmoni indah yang membuat bulu kuduknya meremang. Warga desa itu tampak sibuk. Mereka berjalan membawa bakul berisi buah, ada yang menenun kain, ada pula yang menumbuk padi. Anehnya, wajah-wajah mereka terlalu halus, terlalu sempurna, tanpa kerut, tanpa cacat. Mereka tersenyum ramah ketika melihat Jaka, seakan sudah lama menunggunya. Namun, semakin ia perhatikan, semakin terasa ada sesuatu yang janggal. Gerak-gerik mereka terlalu teratur. Tatapan mata mereka seperti kosong, seolah hanya bagian dari bayangan yang menuruti satu perintah tak terlihat. Ratu Ular berjalan di samping Jaka, anggun dan penuh wibawa.
Setiap langkahnya disambut dengan hormat oleh penduduk desa itu. Beberapa menunduk dalam, ada yang bahkan berlutut, seakan wanita itu bukan sekadar ratu, melainkan dewi yang mereka sembah. Aku membawamu ke tempat yang tak semua manusia bisa lihat, ucap Ratu Ular. Desa ini berdiri di antara dunia kalian dan dunia kami. Kau bisa menyebutnya Kampung Bunian. Hanya mereka yang dipilih yang mampu masuk. Jaka masih belum bisa mempercayai apa yang ia lihatnya. Namun setiap detik yang berlalu, semakin meyakinkan bahwa ini bukan mimpi. Ia bisa mencium aroma makanan, mendengar suara anak-anak berlarian, bahkan merasakan tanah lembut di bawah kakinya. Seorang perempuan paruh baya menghampiri sambil membawa nampan berisi nasi, sayur, dan daging panggang yang aromanya menggoda. Silakan makan, tamu sang ratu, ucapnya dengan suara lembut. Jaka menatap Ratu Ular, ragu, tapi sang ratu mengangguk. Saat suapan pertama menyentuh lidahnya, Jaka hampir isak. Rasanya begitu berbeda, manis, gurih, pedas, semua bercampur dalam harmoni yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kunyahan bagaikan membuka pintu ke dunia lain. Tapi di balik kelezatan itu, ada rasa aneh. Seperti tubuhnya perlahan kehilangan berat, seperti semakin terikat pada tempat itu. Malam menjelang, desa Bunian semakin hidup. Lampu-lampu minyak menyala terang, anak-anak menari di alun-alun, musik gamelan bergema indah. Jaka berdiri dekat panggung bambu, sementara Ratu Ular duduk di singgasana sederhana dari kayu hitam. Wajahnya bersinar diterangi cahaya, membuatnya tampak lebih anggun, lebih berbahaya. Namun, tak semua tampak indah. Saat semua orang tertawa dan menari, Jaka menangkap pemandangan aneh. Di balik rumah panggung, ia melihat bayangan besar melata di tanah. Ular-ular hitam berukuran raksasa melingkar, sisiknya berkilau, matanya menyala merah, seolah menjaga desa itu dari kegelapan luar. Jaka bergidik, tubuhnya menegang, namun tak pada seorang pun yang tampak terganggu dengan keberadaan ular-ular itu. Seakan kehadiran mereka adalah hal wajar, bahkan bagian dari keseharian desa tersebut. Ketika malam semakin larut, Ratu Ular bangkit dari singgasananya. Ia berjalan menuju sebuah altar batu di tengah alun-alun. Warga desa berkumpul mengelilinginya, hening, hanya suara serangga malam yang terdengar. Di atas altar itu, seekor ular besar melilit erat, sisiknya mengkilat terkena cahaya obor. Ratu mengangkat tangannya, lalu berbicara dengan bahasa asing yang tak dipahami Jaka. Ular besar itu mengangkat kepalanya tinggi, mendesis panjang membuat tanah di bawah bergetar. Sesaat kemudian, semua warga bersujud, menunduk, menyembah, sementara Jaka hanya bisa berdiri kaku, tak tahu harus bagaimana. Dalam hati, Jaka sadar, ia telah masuk terlalu dalam. Desa ini bukan sekadar kampung gaib, tapi sebuah kerajaan yang hidup berdampingan dengan dunia manusia. Dan penguasanya, wanita yang kini menatapnya dengan senyum samar, bukan sekadar Ratu Ular. Ia adalah makhluk yang memiliki kekuatan jauh melampaui yang bisa dipahami manusia. Malam itu, di tengah ritual yang menegangkan, Jaka merasa dirinya bukan lagi sekadar tamu. Ada sesuatu yang lebih besar menunggunya. Sesuatu yang perlahan menyeretnya ke dalam takdir yang tak pernah ia pilih. Suasana desa kembali tenang. Warga bubar perlahan, kembali ke rumah masing-masing. Namun Jaka masih duduk kaku. Tubuhnya dingin oleh hawa yang terasa asing. Ia tidak bisa menghapus pandangan matanya dari ular besar yang melilit altar, juga dari tatapan tajam Ratu Ular yang seolah menusuk jantungnya. Ratu itu mendekat dengan langkah anggun, lalu duduk di samping Jaka. "Kau melihat apa yang mereka sembah, bukan?" bisiknya. Jaka hanya mengangguk pelan, masih tak percaya dengan semua yang baru saja terjadi. "Itu bukan sembahan semata. Itu adalah bagian dari diriku," tambahnya dengan senyum samar. Kata-kata itu membuat darah Jaka membeku. Bagian dari dirinya? Apakah maksudnya Ratu Ular bukan hanya pemimpin, melainkan satu dengan makhluk mengerikan itu? Namun sebelum ia sempat bertanya,
Ratu mengangkat tangannya dan menyentuh bahu Jaka. Sentuhan itu dingin, tapi terasa lembut, seakan ada kekuatan yang mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Jaka, suara ratu itu melunak, hampir menyerupai bisikan mesra. Aku bisa memberimu apa saja, harta, kekuasaan, bahkan umur panjang. Kau hanya perlu satu hal, tetap di sisiku. Jaka terdiam, menatap tanah. Tawaran itu menggiurkan. Ia membayangkan ibunya yang hidup miskin, rumah yang hampir roboh, tanah garapan yang tak seberapa. Dengan harta ia bisa mengubah segalanya. Tapi di sisi lain, nalurinya berkata ini bukan pilihan yang bisa ia ambil dengan mudah. "Kenapa aku?" tanya Jaka lirih. Suaranya hampir hilang di telan angin malam. Tatapan ratu menjadi lebih tajam, namun penuh pesona. "Karena kau berbeda. Kau punya keberanian masuk ke hutan ini sendirian. Dan kau punya jiwa yang hutan pilih. Tak semua manusia bisa melangkah sejauh ini tanpa kehilangan nyawa." Kata-kata itu menjerat Jaka, membuat hatinya goyah. Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, dari balik kerumunan warga, seorang lelaki tua dengan jenggot putih mendekat. Wajahnya keriput, matanya penuh kelelahan. Ia menunduk hormat pada sang ratu, lalu melirik Jaka sekilas. "Tuan, apakah tepat memberi tawaran ini pada manusia?" ucapnya dengan suara berat. Ratu ular menoleh tajam, namun lelaki itu tak bergeming. Jaka melihat jelas ada kekhawatiran dalam sorot matanya. Ratu ular tersenyum tipis, lalu berkata, "Kau terlalu banyak bicara, Pawang. Ingat tempatmu." Lelaki itu langsung menunduk dalam, tapi sebelum beranjak, ia berbisik lirih pada Jaka, hampir tak terdengar. "Jangan terima. Kau takkan bisa kembali." Kalimat itu menusuk hati Jaka. Ia menoleh, namun lelaki itu sudah lenyap di balik bayangan rumah panggung. Ratu ular menatapnya lagi, kali ini lebih dekat. "Jangan dengarkan siapapun. Mereka hanya iri padamu. Kau bisa memiliki lebih dari apa yang kau bayangkan." Malam semakin larut. Angin bertiup membawa aroma melati bercampur bau tanah basah. Ratu ular lalu berdiri. Kain hijaunya berkibar ringan diterpa angin. "Besok aku akan menantimu di sungai. Pikirkan baik-baik. Tinggal bersamaku atau kembali pada kehidupan miskinmu. Tapi ingat, pintu ini tidak akan selalu terbuka." Jaka menghela napas panjang. Kepalanya berputar antara keinginan untuk memperbaiki hidup dan ketakutan akan kehilangan dirinya sendiri. Ia berjalan kembali ke rumah panggung yang disediakan warga, namun tidurnya tak tenang. Dalam mimpinya, ia kembali melihat ular raksasa bermahkota. Lidah bercabangnya menjulur dekat wajahnya, lalu berubah menjadi senyum ratu ular. Suara wanita itu bergema, "Pilih aku, atau kau akan menyesal." Ia terbangun dengan keringat dingin, jantung berdetak cepat. Cahaya obor di luar rumah bergoyang diterpa angin. Suasana sunyi, namun telinganya bisa menangkap desis samar yang terdengar semakin dekat. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar. Ia tahu, keputusan yang akan ia buat besok akan menentukan segalanya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, Jaka merasa terjebak di antara dua dunia. Satu adalah dunia yang miskin, tapi nyata. Yang lain penuh kemewahan, tapi berbalut misteri dan ancaman. Dan di tengahnya, berdiri sosok ratu ular yang menanti jawabannya dengan kesabaran seorang penguasa. Malam itu, Jaka masih terpaku di tengah halaman luas yang penuh kabut. Istana megah yang siang tadi berdiri indah, kini tampak bergetar dan perlahan memudar seperti asap terbakar.
Suara teriakan lirih terdengar dari balik pepohonan, disusul dengan bisikan-bisikan halus yang memanggil namanya. Hatinya berdebar kencang, rasa takut bercampur penasaran, membuat tubuhnya lemas, seolah tak lagi sanggup menapak tanah. Ratu ular yang sebelumnya berwajah lembut dan penuh keanggunan, kini menampakkan sisi lain. Mata indahnya berubah menjadi merah menyala, lidah bercabang menjulur dari bibirnya, dan tubuhnya perlahan diliputi sisik berkilau hijau keemasan. Suara desisnya menggema, membuat bulu kuduk Jaka berdiri tegak. Jaka, kau sudah melihat apa yang tak boleh dilihat, maka kau juga harus menerima kutukannya. Jaka mundur selangkah, namun tanah di bawah kakinya terasa seperti pasir hisap. Ia berusaha berlari, namun semakin keras ia melangkah, semakin dalam tubuhnya terjerat bayangan. Pepohonan di sekitar bergetar, dahan-dahan panjang menjulur seperti tangan, mencoba meraih tubuhnya. Jaka menjerit, memohon agar dilepaskan, namun suara teriakan itu justru tenggelam dalam pekikan tertawa gaib yang merayap di telinganya. Ingatan akan pesan sang kakek di kampung tiba-tiba muncul di bendaknya. Jangan pernah ikut suara yang memanggil namamu di hutan. Jangan pula menatap mata makhluk yang tak seharusnya. Kini ia sadar, semua yang ia lakukan sudah melanggar. Ia menatap Ratu Ular terlalu lama, ia mengikuti panggilan Hanus dari dalam hutan, dan kini kutukan itu benar-benar menjerat hidupnya. Dalam kegelapan yang semakin pekat, Jaka melihat sosok manusia lain. Wajah-wajah asing bermunculan di antara kabut, sebagian masih muda, sebagian tua renta, semua dengan mata kosong dan tubuh pucat. Mereka berjalan tanpa arah, berputar-putar seperti arwah tersesat. Ratu Ular berdiri di hadapannya, tersenyum getir. Mereka yang kau lihat adalah orang-orang sebelum dirimu. Mereka yang berani masuk hutan ini, mereka yang menolak tunduk pada kami. Suara itu membuat Jaka semakin ngeri. Ia teringat dalam perjalanan menuju kampung Bunian, ia pernah melihat pakaian-pakaian compang-camping tergantung di dahan, seperti peninggalan orang hilang. Kini ia mengerti, itu bukan sekedar peringatan, melainkan bukti nyata korban yang tak pernah kembali. Tiba-tiba tubuh Jaka kaku, seolah ada ular besar yang melilit dari kakinya hingga ke leher. Nafasnya sesak, pandangan matanya kabur. Dari sudut matanya, ia melihat ular raksasa berwarna hitam legam, sisiknya berkilat seperti baja, melingkar di sekeliling halaman. Mata ular itu menatap lurus ke arah Jaka, dingin dan mematikan. Ratu Ular berdiri di sampingnya, kini benar-benar menampakkan wujud separuh manusia, separuh ular. Jika kau ingin selamat, Jaka, kau harus menyerahkan jiwa untuk mengabdi. Tidak ada jalan pulang bagi mereka yang sudah menyentuh batas kerajaan ini. Ucap sang ratu, suaranya berat dan bergaung. Kata-katanya bukan sekedar ancaman, melainkan hukum yang tak bisa dilawan. Jaka mencoba melawan rasa takut. Ia berteriak, "Aku hanya ingin pulang, aku tidak menginginkan emas, aku tidak menginginkan apapun darimu." Namun teriakan itu hanya membuat kabut semakin pekat. Dari sela kabut, suara-suara lirih terdengar mengulangi kata-kata ratu. Tak ada jalan pulang, tak ada jalan pulang. Tanah di bawah kakinya mendadak berubah menjadi lumpur pekat. Dari dalam lumpur itu, tangan-tangan pucat muncul, mencengkeram kakinya, menariknya ke bawah. Jaka menjerit, berusaha melepaskan diri, tapi semakin ia melawan, semakin kuat tangan-tangan itu menggenggam. Ia merasa tubuhnya ditarik ke dimensi lain, ke dalam perut bumi yang gelap dan dingin. Dalam kondisi hampir putus asa, Jaka mengingat doa-doa yang diajarkan orang tuanya sejak kecil. Dengan sisa tenaga, ia membaca doa meski suaranya serak dan terbata-bata. Anehnya, lumpur itu mendadak berhenti menelan. Ratu Ular mendesis marah, wajahnya menyeringai penuh kebencian. "Doa tak akan menolongmu di sini, Jaka. Hutan ini sudah terkutuk jauh sebelum kau lahir." Meski demikian, Jaka merasa ada sedikit cahaya yang muncul dari langit. Cahaya itu samar, seolah datang dari bulan yang tertutup kabut. Ratu Ular tampak resah, tubuhnya bergetar, sisiknya memancarkan kilau menyilaukan. Ia berjerit, lalu menghilang ke balik kabut, meninggalkan desis panjang yang menggema di seluruh hutan. Namun kepergian Ratu Ular bukan berarti akhir penderitaan. Arwah-arwah yang berkeliaran kini mendekat, mengelilingi Jaka. Wajah mereka kosong, namun dari mulutnya terdengar bisikan.
Kau sekarang bagian dari kami, bagian dari kutukan ini." Bisikan itu membuat Jaka terjatuh terduduk, tubuhnya bergemetar hebat. Ia memandang sekeliling, mencari jalan keluar, tapi yang terlihat hanyalah lingkaran kabut dan pepohonan yang semakin rapat. Hutan itu hidup, bernafas, dan menutup dirinya dari dunia luar. Jaka sadar, ia mungkin sudah tak lagi berada di dunia yang sama dengan kampung asalnya. Ketakutan semakin menjadi-jadi saat tubuhnya mulai kehilangan rasa. Ia melihat tangannya perlahan memucat, seperti arwah-arwah yang mengelilinginya. Jeritan tertahan keluar dari mulutnya, menyadari bahwa dirinya perlahan berubah menjadi bagian dari mereka. Malam itu, Jaka benar-benar paham arti dari kutukan hutan bunian. Sekali terjerat, mustahil bisa kembali. Dan meski ia masih bernafas, jiwanya telah menjadi tawanan kerajaan gaib yang dipimpin oleh Ratu Ular. Ia bukan lagi sekedar manusia tersesat, melainkan satu dari sekian banyak korban yang terperangkap dalam bayangan abadi. Dan di balik kabut, suara Ratu Ular terdengar samar, seolah berbisik tepat di telinganya. "Kisahmu baru saja mulai, Jaka." Kabut semakin menebal, menyelimuti tubuh Jaka yang kini terperangkap di tengah lingkaran arwah. Nafasnya berat, dadanya terasa seperti ditekan ribuan batu. Ia sudah pasrah, mengira tak akan pernah bisa kembali. Namun di tengah keputusasaan itu, cahaya bulan kembali muncul, menembus celah pepohonan yang rapat. Cahaya itu jatuh tepat di hadapannya, membentuk lingkaran terang di atas tanah. Para arwah yang mengelilingi Jaka mendadak mundur, seolah takut tersentuh cahaya itu. Mata kosong mereka memandang dengan ketakutan, lalu lenyap ke balik kabut satu persatu. Jaka merasakan sedikit kehangatan, meski tubuhnya masih gemetar hebat. Di saat itulah, suara langkah terdengar, pelan, anggun, namun disertai desisan halus yang membuat darahnya kembali berdesir. Dari balik kabut, muncul Ratu Ular. Kali ini ia tak lagi berwujud menakutkan, melainkan kembali seperti pertama kali Jaka melihatnya. Seorang wanita cantik, berwajah halus, rambut panjang terurai, sorot mata sendu namun penuh misteri. Gaun putihnya berkilau, seolah terbuat dari cahaya bulan. Ia melangkah masuk ke lingkaran cahaya, menatap Jaka dengan pandangan yang sulit ditebak. "Jaka," ucapnya lirih, "kau beruntung. Tak semua manusia yang masuk ke wilayahku mendapat kesempatan kedua." Suaranya lembut, tapi ada nada getir yang sulit disembunyikan. Jaka menelan ludah, bingung apakah harus bersyukur atau takut. Ia hanya bisa menatap, menunggu penjelasan. Ratu itu menunduk sejenak, lalu berkata, "Aku bukan hanya penguasa hutan ini. Aku adalah penjaga. Kutukan yang melingkupi tempat ini bukan berasal dariku, melainkan dari manusia sendiri, dari keserakahan dan dosa yang pernah mereka lakukan di masa lalu." Matanya yang indah memancarkan kesedihan mendalam. Jaka terdiam, hatinya bergetar. Ia teringat kisah-kisah lama tentang perburuan berlebihan, penebangan liar, dan ritual hitam yang sering dilakukan orang-orang di hutan. Mungkin inilah yang menjadikan hutan bunian dipenuhi misteri dan kutukan. "Jadi, lalu kenapa aku harus menjadi bagian dari ini semua?" tanyanya dengan suara bergetar. Ratu Ular tersenyum tipis. "Karena kau telah melihat wajahku. Kau tahu rahasia yang tak boleh dibawa keluar. Setiap manusia yang mengenalku akan terikat pada kerajaan ini. Itu hukum yang tak bisa kuubah." Ia mendekat, menyentuh bahu Jaka. Sentuhan itu dingin, namun anehnya menenangkan. "Tapi ada satu jalan," lanjut sang ratu. "Kau bisa memilih, tinggal di sini selamanya sebagai bagian dari kerajaan bunian, atau kembali ke dunia manusia dengan satu syarat. Kau akan kehilangan segalanya, namamu, keluargamu, bahkan kenanganmu. Dunia manusia tak akan pernah mengenalimu lagi." Jaka tercengang. Pilihan itu sama-sama mengerikan. Jika ia tinggal, ia akan menjadi bagian dari dunia gaib, terikat pada kutukan. Jika ia kembali, ia akan hidup tanpa identitas, tanpa siapapun yang mengenalnya. Dunia nyata akan menolaknya seperti orang asing. Suasana hening, hanya suara dedaunan bergesek dan desis angin yang terdengar.
Jaka menutup mata, mencoba mendengarkan suara hatinya. Ia teringat orang tuanya, teringat rumah, teringat masa kecilnya. Meski semua itu akan hilang, ia tak sanggup menghabiskan hidup di dunia gaib yang penuh kegelapan. Ia ingin setidaknya merasakan kembali sinar matahari di dunia nyata, meski tanpa nama. Aku ingin kembali, ucap Jaka akhirnya dengan suara lirih tapi tegas. Ratu ular menatapnya dalam-dalam. Ada kesedihan di matanya, seolah ia kehilangan sesuatu yang berharga. Baiklah, ingat, setelah ini kau bukan lagi Jaka. Dunia manusia tak akan mengenalimu. Bahkan jika kau berdiri di hadapan keluargamu sendiri, mereka tak akan melihatmu sebagai siapapun yang mereka kenal. Tiba-tiba tanah bergetar. Lingkaran cahaya bulan di sekitar Jaka semakin terang. Angin berputar kencang, membawa daun-daun kering beterbangan. Ratu ular mendekat, lalu mengecup kening Jaka. Bibirnya dingin, namun setelah itu tubuh Jaka terasa ringan, seperti melayang. Seketika pandangannya menjadi gelap. Ia merasakan tubuhnya ditarik dengan cepat menembus kabut, menembus pepohonan, menembus ruang yang tak bisa ia pahami. Suara-suara aneh bergema di telinganya, hingga akhirnya sunyi. Ketika membuka mata, Jaka mendapati dirinya terbaring di tepi sungai, tepat di dekat kampungnya. Tubuhnya lemas, pakaian kotor penuh lumpur, namun ia masih hidup. Orang-orang Kabu segera datang menghampiri. Melihatnya dengan wajah bingung. "Siapa kau? Kenapa bisa di sini?" tanya salah satu warga. Jaka tersentak. Mereka benar-benar tidak mengenalnya. Bahkan tetangga dekat yang dulu sering berbicara dengannya menatap seolah orang asing. Ia mencoba menyebut namanya, namun lidahnya keluh. Kata-kata itu tak bisa keluar, seolah terhapus dari ingatannya. Air mata menetes dari matanya. Ia sadar Ratu Ular menepati janji. Ia kembali ke dunia manusia tapi tanpa identitas, tanpa keluarga, tanpa masa lalu. Ia hanyalah bayangan kosong di antara orang-orang yang pernah ia cintai. Malam itu Jaka duduk sendirian di pinggir sungai, memandangi air yang berkilau oleh sinar bulan. Dari kejauhan, ia mendengar desisan samar, suara yang familiar. "Kisahmu belum berakhir, Jaka. Kau akan selalu terikat denganku, meski dunia tak lagi mengenalmu." Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, namun hatinya kini dipenuhi kesadaran pahit. Ia bebas, tapi sekaligus terpenjara. Rahasia abadi sang Ratu Ular akan selalu menghantui hidupnya. Dan sejak hari itu, di kampung orang sering melihat seorang lelaki asing berkeliaran di hutan, duduk di tepi sungai, atau berjalan sendirian di malam hari. Tak ada yang tahu siapa dia, dari mana asalnya, atau kenapa wajahnya selalu murung. Mereka hanya menyebutnya, si orang hilang dari hutan bunian.